Sebelum kita masuk di pemberitaan firman Tuhan secara singkat, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak, di mana saja berada, baik yang ada di dan di belahan dunia ini. 1 minggu lamanya, siang dan malam, Engkau selalu bersama-sama dengan kami, membimbing kami, mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Hingga sampai saat ini, sekalipun lewat udara, kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau telah berjanji bahwa ada pertemuan di udara. Dan ini waktunya yang sudah kami jalani sampai saat ini, Yesus. Dan kami mengerti, kami masing-masing pribadi anak-anak, kami tidak layak dan pantas ada di hadapan kami saat ini. Karena kami ini hanya manusia yang paling hina, paling berdosa dari antara semua cipta umat manusia yang telah Engkau ciptakan dari awal yang diciptakan sampai saat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami ada duduk di hadapan kaki-Mu hanya karena belas kasihan. Terima kasih. Ini kami Tuhan Yesus, segala kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Maha mengetahuinya. Kami mohon, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan perbaharui kami biar menjadi tempat Roh Kudus-Mu. Terlebih-lebih kami yang menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada anak-anak. Kami sadar kami hanya manusia yang hina dan berdosa yang tidak tahu apa-apa. Dan secara manusia jasmani kami tidak pantas. Dan karena Engkau Tuhan Yesus yang berkata-kata, kami hanya sebagai perpanjangan tangan, sebagai alat-Mu untuk menyampaikan apa isi hati. Engkau yang benar-benar mengurapi lidah, bibir kami, sehingga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pedang bermata dua dan api yang menyala-nyala, sehingga bisa mengubah hidup seseorang untuk mencari kebenaran dan menjauhkan diri dari mencari kebenaran. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh iblis yang sedang menyamar saat ini, mengintai anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk menjatuhkan iman-iman mereka dengan berbagai banyak sekali cara yang terlihat secara manusia jasmani, baik dan benar. Kami mohon saat ini segala kuasa kegelapan kami patahkan dan kami hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah tiang api-Mu di malam hari yang melingkupi kami, dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala puji, syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa hanya kami anggungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan singkat kita pada minggu hari ini, mari kita kutip bersama-sama dari Perjanjian Baru, dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat 1 sampai yang ke-4. Ibrani 12, 1 sampai ke-4. Kalau kita sudah dapatkan, kita bersama-sama membacanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertunjuk kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia
yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, terlebih dahulu saya menyapa Salam Elohim buat panggilan ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim buat malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan. Dan salam Elohim buat Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, pasukan 77 gawi besi. Dan saya mewakili kami dari pasukan besi menyapa yang ada di luar sana, yang sedang menonton di live streaming YouTube kami. Kami mengucapkan selamat sore, selamat bergabung, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam sukacita, salam kasih, biar segala puji, syukur, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, dan saya yakin kita semua sudah menjadi darah dan daging. Kebenaran firman Tuhan ini sering kita berikan sebagai kekuatan untuk menopang seseorang yang menghadapi dunia ini ketika mau jatuh dan putus asa. Dan kita mempergunakan firman Tuhan ini untuk membangkitkan tubuh jiwa rohnya untuk selalu berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Karena seorang yang beriman pasti harus mengalami sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kalau kita merasa beriman tanpa kita mengalami seperti yang dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berarti kita itu mengikuti Yesus yang salah. Karena Dia teladan bagi kita. Tentu saja kalau seorang teladan, apa yang sudah dia jalani dan lalui, pasti pengikutnya akan melaluinya. Nah, saat ini kita diingatkan, kalau kita melihat di sini ada judulnya nasihat supaya bertekun di dalam iman. Nah, apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan itu, dia mengingatkan kita. Karena kita anak-anaknya, setiap saat dia tidak suka kalau memang kan anak-anaknya ini tidak dia menasihatinya. Bisa saja nanti dia anggap jalannya sendiri itu sudah benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya lewat kebenaran firman-Nya ini, dia memberitahu kita. Artinya, dalam menasihati, dikatakan di sini, supaya bertekun dalam iman. Dikatakan di sini, iman adalah perisai. Iman adalah suatu perisai yang bisa memadamkan anak panahnya si jahat. Tanpa perisai, berarti kita tidak bisa memadamkan anak panah si jahat itu. Karena kalau dikatakan anak panah itu berarti tidak terang-terangan. Berbeda dengan misalkan rudal. Mungkin besar, tinggi, dan dia bisa berbunyi kan gemuruh. Ada tanda-tandanya. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau panah itu, dia kecil. Tidak bisa terlihat dengan mata kalau tidak ditatap. Nah, makanya yang dikatakan iman ini, itu yang bisa membentengi kita, dan itu yang bisa melepaskan kita dari itu adalah perisai. Nah, kalau kita berbicara, apakah hanya perisai? Memang yang kita bahas dalam kebenaran firman Tuhan ini tentang iman. Bukan dalam arti yang lainnya kita tidak butuhkan. Kita harus butuhkan seperti ikat pinggang, baju jira, kasut kaki, ketopong, dan pedang roh. Namun yang kita bahas di sini hanya tentang berbicara tentang perisai. Artinya bisa memadamkan segala anak panah si jahat itu.
sekecil apapun dan selicik apapun, kita bisa padamkan. Tanpa perisai, berarti kita tidak boleh memadamkannya. Dan di sini kita diingatkan, karena kita di ayat yang pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, ini berbicara tentang seorang yang beriman, yang mengikuti Tuhan Yesus. Kita masing-masing pribadi diingatkan bahwa banyak saksi di sebelah kiri kita, kanan kita, segala anggota tubuh kita ini, banyak yang memperhatikan, yang mengawasi, saksi. Bagaikan awan. Coba bagaikan awan itu kalau kita bayangkan, Bapak Ibu. Awan itu tidak pernah terhapus. Kalau kita melihat di atas langit, awan itu tidak pernah terhapus. Dan sekali dia lewat dan muncul lagi. Jadi seperti itu, tidak pernah berhenti yang menyaksikan ini. Apa yang disaksikan itu? Dari mungkin ada Tuhan, ada manusia, ada si jahat. Semua mereka menyaksikan kita. Saling menyaksikan apakah kita ini menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus atau hanya sedang berpura-pura dengan memakai jubah. Berarti mereka semua menjadi saksi. Dan sesama kita pun menjadi saksi. Apakah saya ini hanya berpura-pura? Saya pakai pakaian yang mahal, mewah setiap mungkin pergi ke gereja. Padahal belum saya sampai ke rumah, antara gereja dengan rumah saya perkataan saya sudah lagi tidak berkenan menurut pandangan dan pendengaran manusia. Berarti saya ini lagi sedang berpura-pura. Manusia pun bisa menyaksikan secara mata jasmani. Apalagi si jahat. Apalagi Tuhan. Tapi ada perbedaannya. Artinya, dengan kita mempunyai perisai. Artinya, sekalipun ada beberapa saksi tadi yang menyaksikan kita. Berarti, tentang kita untuk berpura-pura menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tidak akan masuk anak panah si jahat itu untuk membuat kita supaya mempunyai hati yang berpura-pura menjadi pengikut Tuhan Yesus. Salah satu di antaranya di situ, Bapak Ibu, kalau kita berbicara, yang pertama kesombongan. Dengan ada kesombongan, kita merasa, saya ini ya. Saya tadi bilang kepadanya, aku pakai firman Tuhan ini. Dan dia percaya. Nah, itulah kuasa Tuhan. Padahal di balik itu, bukan memuliakan Tuhan, seakan-akan lewat dia itu, dia menyombongkan dirinya dan memakai firman Tuhan supaya dia itu dipuji. Nah, itu kalau kita pikirkan, tidak terjadi kepada anak-anak Tuhan. Dan kalau kita bandingkan, kalau saya pribadi sering terjadi seperti itu. Kalau kita membandingkan, aku bandingkan dengan Tuhan Yesus sendiri. Tidak pernah menyombongkan diri sehebat apa saya ini. Dari situ, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan teladan yang sudah diberitahukan kepada kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, kita bisa sadar, oh ini tadi anak panah si jahat, untung masih belum diserang saya, tapi dia sudah mulai bersiap-siap untuk memanah. Nah, itu yang menyadari kita sebagai perisai kita, Bapak Ibu. Yang satu, kesombongan. Merasa benar. Artinya, menilai sesama orang itu dan tidak pantas sebenarnya. Sebenarnya yang pantas adalah saya. Coba yang aku lakukan. Saya menolong sesama. Saya melakukan apa kebaikan. Namun yang mendapat supaya dipuji. Sedangkan yang diminta Tuhan itu, dia tidak memerlukan yang harus dipuji oleh manusia. Karena itu sifat manusia pada umumnya. Suka dipuji. Di situ anak-anak Tuhan terlihat. Artinya, di tempat yang tersembunyi. Tidak ambil. Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak memuji dirinya ketika dia melakukan mujizat.
memberi makan 5.000, 4.000 orang, menghidupkan Lazarus, dan banyak lagi yang dilakukannya. Dia tidak pernah mengatakan kepada orang lain atau kepada murid-muridnya, kamu tahu siapa aku ini? Saya bisa melakukan. Orang mati bisa aku bangkitkan. Jadi percayalah bahwa saya ini adalah Tuhan, Allah sendiri. Dan kamu percaya ya, terserah. Nah, malah sebaliknya, dia berkata, jangan beritahu kepada siapapun. Nah, kita bertanya, kalau kita mungkin dengan mengatakan sebuah kekuatan untuk menguatkan sesama kita, kita menganggap bahwa, oh, lihat, aku ingatkan dia. Nah, kita sudah semua. Nah, apalagi kalau Tuhan mempercayakan kepada kita bisa, misalkan melakukan mujizat. Padahal bukan kita semakin merendahkan diri. Nah, bahkan menyombongkan diri. Saya ini hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Saya ini, ya, sudah diurapi. Dan orang lain itu tidak hanya saya yang diurapi. Nah, kita diberi di sini pengertian. Kenapa juga Tuhan Yesus itu melarang bahwa jangan beritahu kepada siapapun. Kalau dia melakukan sesuatu, mungkin ya, melakukan mujizat, dia melarang. Itu artinya kebenaran itu, sekalipun kebenaran itu ditutupi, dan pasti kebenaran itu terbongkar. Kebenaran tetap kebenaran. Dan sekalipun dipuja-puja, mungkin ketidakbenaran itu pasti akan terbongkar dengan sendirinya. Malah suatu saat nanti akan menyerang dia sendiri. Nah, begitu pula lah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kita semakin beriman, artinya bukan semakin kita menghakimi dan merasa orang lain berdosa dan hanya saya yang bisa dan begini dan begitu. Nah, saya yakin ini tidak terjadi kepada anak-anak Tuhan karena kita semua sudah mengerti kebenaran dan sudah memiliki iman. Cuman yang kita pertanyakan, apakah iman itu, percaya itu sudah kita miliki atau sudah kita taruh saja di mungkin di sana atau bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau masih kita sudah taruh di sana, saat ini kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikatakan berdoa berjaga-jaga. Suatu pembentengan alat kita yang tidak bisa terpisah dari kita setiap nafas. Jangankan kita berkata setiap hari. Setiap hari itu 24 jam. Setiap nafas itu mungkin per detik. Jadi itu yang diingatkan kepada kita. Karena kita ini sedang diuji dan disaksikan oleh banyak saksi. Seperti yang kita katakan tadi. Diteruskan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dijelaskan ke kita di sini oleh seorang pilihannya, Paulus yang dipilihnya, bahwa ada masing-masing tugas yang harus kita lakukan di tengah dunia ini dan yang suatu saat kita akan mempertanggungjawabnya sama seperti kita lahir dan kita nanti pulang ke pangkuan Bapa, pasti kita hanya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa berkata seperti di dunia ini, mungkin saya hari ini yang mimpin ibadah misalnya, mungkin saya terganggu, saya bisa ya mohon gantikan saya, bisa diwakili. Ya, jelas suara saya bicara? Ya, jelas Pak, silakan. Ya, di sini Bapak Ibu, artinya kalau kita ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita, iya benar. Tapi bukan dalam arti kita tidak bertindak. Ketika kita percaya, mengatakan dan melakukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban apa rencana kita ini. Kita menanggalkan apa tuh cita-cita ini. Kita harus menanggalkan untuk mengikuti Tuhan Yesus itu. Sehingga kita
bisa nanti dikatakan seorang yang mengikuti Tuhan Yesus. Bukan kita diam dan berkata, kan Tuhan Yesus sudah mati. Nah, ini diluruskan bahwa itu mungkin menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebagai anak panas si jahat yang sudah siap untuk memanah. Nah, diteruskan di sini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, diberi kita kan lebih dalam lagi. Dijelaskan lagi. Berarti kita harus mata kita ini tertuju kepada Yesus. Mata kepala dan mata hati ini harus tertuju seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Nah, dijelaskan lagi bahwa Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita bagaimana seorang yang beriman. Bukan hanya dia berkata-kata, lalu duduk, dan murid-muridnya dia suruh untuk mengajar. Dan ketika ditangkap, disiksa, dan dia suruh murid-muridnya untuk menggantikannya. Atau ketika dia dihina, dilempar batu, dia marah-marah, dan ya dia dendam, dan banyak hal lain. Berarti Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, ketika kita juga mengerti bahwa kita seorang pengikutnya, harus kita meneladani itu, melakukan hal seperti itu. Nah, dari situ kita tahu kita ini seperti apa. Apakah kita sudah memiliki perisai yang dikatakan kebenaran firman Tuhan ini atau tidak. Saat ini kita diingatkan, bukan saya hanya yang menyampaikan, tapi ini kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudara, Bapak Ibu berkata, nah siapa dia ini? Saya hanya manusia berdosa yang paling hina dari antara saudariku sebenarnya. Tapi ini tanggung jawab kita masing-masing, saling mengingatkan dan saling menguatkan. Diteruskan di sini, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Nah, di sini dijelaskan lebih dalam lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus sudah memimpin kita bagaimana seorang yang beriman untuk membawa iman itu sampai kesempurnaannya. Diteruskan di sini dengan mengabaikan kehinaan. Nah, ini yang sering kita alami. Sekarang kita anak-anak Tuhan mengalami penghinaan. Dikatakan ini sudah menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Dan ini belum tertulis. Dan begini begitu. Dan dicopot ayat. Nah, itu Bapak Ibu. Kita ini diberi talenta yang berbeda-beda. Dan ada pilihan Tuhan Yesus murid-muridnya. Dan ada juga orang yang mengaku percaya mengikuti Tuhan Yesus. Namun ada kelebihan kalau kita bandingkan Bapak Ibu. Bahwa segala sesuatu yang tersembunyi, semua anak-anaknya mengetahuinya. Kepada orang banyak, dikatakan di situ, mereka tidak percaya, sekalipun mereka melihat. Sama seperti yang terjadi zaman dulu. Mereka melihat Tuhan Yesus itu sendiri. Dan seakan-akan mereka tidak percaya bahwa itu adalah janji Allah untuk menyelamatkan kita manusia yang bertobat dan mengikuti jalannya. Mereka berkata bahwa mereka tidak menerimanya. Yang mereka tunggu-tunggu adalah Mesias. Dan mereka mengikuti ajaran Nabi Musa. Nah, kadang saat ini juga Bapak Ibu, itu kalau terjadi, ya zaman dulu sudah terjadi. Saat ini mereka sebagian tidak menerimanya. Karena anak panah si jahat, mereka yang sedang melakukan pemanahan itu kepada orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Karena bagi mereka itu adalah sebuah kesesatan dan sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada perbedaan yang tadi. Makanya dari dulu semua murid-murid Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan itu selalu dibenci oleh dunia. Bahkan keluarga sendiri dibenci. Kenapa? Karena perbedaan talenta yang tadi. Makanya kalau itu terjadi Bapak Ibu, kita tidak perlu menyimpan dendam. Seperti kita merasa tertekan. Di sini sudah dikatakan bahwa dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Berarti kita tekun memikul salib. Pikul salib, ya seperti yang aku katakan tadi.
ejekan, hinaan, dibilang gila, dan lain dan sebagainya. Tapi dikatakan di sini, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang. Nah, secara manusia jasmani, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi seperti hinaan, ejekan, apalagi kalau diperhadapkan kepada penguasa-penguasa tangan besi, itu suatu kehinaan bagi kita dan suatu duka cita. Namun, kita yang berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, mengaku pengikut Kristus, itu semua untuk menjadi sukacita bagi kita. Itu kelebihan kita. Duka cita bagi orang lain, tapi sukacita bagi kita. Bahkan duka cita bagi diri kita sendiri, dan sukacita bagi kita. Itu kelebihan kita. Karena kita sama-sama manusia. Sama-sama ciptaan Tuhan. Namun roh yang ada dalam kita berbeda. Karena roh yang ada dalam kita adalah roh yang dari Tuhan, yang dipilih Tuhan. Makanya ketika kehinaan itu dan segala yang jahat itu difitnahkan kepada kita, kita berpihak kepada Tuhan Yesus. Dia malah mengampuni. Nah, itu yang kita lakukan Bapak Ibu saat ini. Sedangkan orang dunia tidak menerima karena mereka berasal dari dunia. Saat ini kita sudah dipisahkan. Hanya kita saat ini diajar lebih dalam lagi. Diteruskan di sini. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita diingatkan lagi Bapak Ibu di sini bahwa bagaimana ketekunan Tuhan Yesus itu menjalankan bahwa dia itu seorang yang mengikuti kehendak Bapa dan seorang yang menjadi teladan untuk mengajarkan kita umat manusia. Bukan hanya berkata-kata, tapi di sini menanggung bantahan yang sehebat itu. Bagaimana kalau dikatakan hebat sekali? Mungkin kalau dikatakan, oh, gempa itu dahsyat sekali kan? Ya, kita mengerti dari kebenaran firman Tuhan, saya tidak jelaskan. Kita sudah mengerti apa yang semua dilakukan dan dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Namun, malah dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah memaki, membalas, dan dia tidak pernah melakukan atau kesombongan. Nah, kita saat ini diingatkan bahwa kita sudah berada di posisi itu. Mari kita juga bertanya dalam hati masing-masing bahwa kebenaran firman Tuhan yang melakukan itu adalah orang-orang berdosa. Nah, ketika kita bisa kuat menahan anak panah si jahat seperti pikul salib tadi yang dilemparkan semua fitnaan, berarti kita ini Tuhan yang mengatakan. Kita yang sabar menghadapinya dengan sukacita, duka cita itu menjadi sukacita bagi kita. Berarti kita sudah tahu. Berarti seakan-akan seperti kebenaran firman Tuhan itu, yang melakukan itu kepada kita adalah orang berdosa. Nah, bukan kita yang mengatakan itu orang berdosa. Tidak ada hak kita. Namun kebenaran firman Tuhan itu yang meneguhkan bahwa mereka itu adalah orang berdosa. Tapi kita tidak mengambil hak. Kebenaran firman Tuhan itu mengatakan sebagai orang yang beriman bahwa kamu orang berdosa. Biarlah firman Tuhan sendiri itu yang menghakiminya. Karena itu yang menjadi hakim baginya. Nah, diteruskan di sini. Dalam pergumulan, kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, kalau kita di dunia ini, Bapak Ibu, hanya sedikit kita mengalami masalah, kita putus asa, bahkan kita tempuh jalan yang mungkin ya yang buntu, bunuh diri, gantung diri dan macam-macam, mungkin lari ke orang yang terpandang, yang berkedudukan tinggi, atau orang yang bersekutu dengan roh-roh dunia. Berarti kita diingatkan bahwa kita belum sampai mencucurkan darah. Nah, kalau aku kasih contoh Bapak Ibu, sedangkan kita dalam pekerjaan sehari-hari, kadang kita ini jatuh, misalnya kita tersandung, kadang kita mengeluarkan darah. Nah, namun seakan-akan ketika kita mengalami kecelakaan itu, kita merasa tidak apa-apa, karena
Itu semua sudah suatu perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, begitu pula dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita mengalami itu, sekalipun kita mengeluarkan darah. Dan apalagi kalau belum. Kenapa kita hanya dengan fitnah, hanya dengan perkataan belum disentuh, apalagi kalau dikatakan mencucurkan darah, kenapa kita langsung menyalahkan Tuhan? Tuhan ini tidak adil. Di mana Tuhan itu? Kenapa dia tidak berpihak kepada saya? Itu orang-orang itu, ya, bagusnya dihukum saja atau diginikan, ya, seperti itu. Nah, sedangkan kita, walaupun misalnya mengeluarkan darah untuk memperjuangkan apa yang ada di dunia ini, kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak meminta kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini tidak berpihak kepada saya? Tidak. Nah, dari situ kita tahu kan, berarti posisi kita saat ini di mana. Dan saat ini kita diingatkan, kalau kita masih belum serupa yang dilakukan kepada Tuhan Yesus, belum disalibkan dan belum ditampar, jadi kita yang mengaku percaya berarti masih belum mempunyai perisai. Ketika kita sudah mempunyai perisai, berarti semua apa yang ada di dunia ini yang menurut kita ditolak, itu adalah suatu sukacita. Berarti kita tidak akan takut lagi karena kita sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan di situ kita mengaku bahwa saya pengikut Tuhan Yesus dan kita juga melakukannya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, mungkin secara singkat saya jelaskan. Dan kita sudah tahu apa tujuannya di dalam diri kita masing-masing untuk mempersiapkan perisai. Dan saya terbatas menyampaikannya karena hanya manusia yang hina dan berdosa dan tidak tahu apa-apa. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi dalam hati kita masing-masing, anak-anaknya baik yang ada di Zoom dan juga di luar sana. Dan demikian firman Tuhan. Dan biarlah segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau ingatkan kepada kami semua anak-anak. Engkau tahu ketika kami putus asa menghadapi apa cobaan yang ada di dunia ini. Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu supaya kami mempersiapkan ini untuk bisa membentengi diri kami melawan semua anak-anak panah yang dari jahat. Tuhan Yesus, ini kami saat ini. Kami mengerti, kami sadar, percaya bahwa kami sudah melakukan kesalahan. Kami hanya berkata-kata, Tuhan Yesus, percaya kepada Engkau dan sebagai pengikut. Namun kami lalai untuk mempersiapkan perisai atau iman kami. Kami hanya berkata-kata saja, Tuhan Yesus. Kami tidak siap dihina, kami tidak siap memikul salib. Namun sebaliknya, kami siap menderita untuk mengikuti apa kehendak kami, Tuhan Yesus. Kami sudah bersalah sangat besar kepada-Mu. Ampunilah kami, Tuhan Yesus. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu di kemudian hari dari kebenaran yang telah Engkau ingatkan kami saat ini. Sehingga itu yang menjadi suluh dan terang. Sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu apa yang kami lakukan. Baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkataan. Sehingga sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Dan Engkau menjadi Tuhan kami. Dan kami sebagai pengikut-Mu yang setia sampai kesudahan zaman. Ini darah-Mu dan tubuh-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada semua anak-anak-Mu dengan cuma-cuma. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kasih-Mu, anugerah-Mu kepada kami yang sangat besar dan mulia. Kami manusia berdosa ini yang tidak pantas. Engkau mengasihani kami. Nah, ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan jadikanlah hidup kami menjadi baru bagi-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berdiam di dalam tubuh kami, hati kami, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak dan bisa kami mempersiapkan kembali, mengambil kembali iman kami
perisai kami yang bisa memadamkan anak panas si jahat di tengah-tengah dunia yang saat ini, Tuhan Yesus. Secara pribadi, pun secara umum, dalam perkumpulan dan pasukan. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga. Biar segala puji, syukur, hormat, sembah, sujud kami, kuasa dan kemuliaan hanya kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih banyak dan kami kembalikan kepada host. Amin. Mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu kepada kami anak-anak. Ketika kami berputus asa secara manusia jasmani ini, yang mengaku percaya kepada Engkau, Engkau menopang kami, mengingatkan kami lewat kebenaran firman. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Ampunilah segala kesalahan kami, selama kami mengakui bahwa saya dan saudaraku dan kami semua seorang yang percaya dan mengikuti Engkau. Kami sudah salah secara menilai manusia jasmani ini, Tuhan. Saat ini Engkau bongkar hati kami yang selalu mengedepankan apa kehendak kami manusia ini. Ini kami Tuhan Yesus, kami berserah diri kepada Engkau. Bimbinglah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mulai saat ini masuklah Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing. Terlebih-lebih belas kasih-Mu kepada kami yang selalu tercurah setiap saat dari tubuh darah-Mu. Tanda belas kasihan pengampunan-Mu kepada kami semua umat pilihan-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Dengan cuma-cuma Kau berikan kepada kami penebusan, pelanggaran dosa dan kesalahan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kasih-Mu yang tiada berkesudahan kepada kami. Dan kami mohon Engkau yang memperbaharui hidup kami kembali. Biarlah hati kami ini menjadi tempat Roh Kudus-Mu. Dan setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, bukan lagi kami yang mengatakan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan berkata-kata sendiri membimbing kami. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami. Dan kami mohon, sekalipun lewat udara, Engkau mengetahui di mana saja anak-anak-Mu yang ada di Jum dan di ketiga pasukan, terlebih yang ada di luar sana, penonton di live stream YouTube kami, dan anak-anak-Mu yang Engkau urapi di belahan dunia ini. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu semua. Di mana saja mereka, di rumah-rumah mereka, di halaman-halaman mereka, di kota-kota mereka, di aktivitas mereka, di mana jalan yang mereka tempuh. Saat ini, murka-Mu sedang tercurah. Bencana alam di mana-mana. Kekacauan, kuasa-kuasa si jahat, terlebih-lebih macam racun yang tidak terlihat dan maupun yang terlihat saat ini. Apa yang terjadi di dunia ini, Tuhan Yesus, Engkau membentengi anak-anak, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biar tiang api-Mu yang melingkupi mereka di malam hari, dan tiang awan di siang hari, dan Engkau yang membimbing mereka, dan Engkau yang ada berhadapan dengan musuh-musuh mereka, dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa segala kuasa di bumi dan di surga hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan kami hanya anggukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa, doa yang sempurna kepada Bapa yang di surga. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Maaf ya, bukan saya ganggu. Jadi ada sedikit yang mungkin sebentar saja yang aku sampaikan. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Dan ini mungkin bukan hanya satu pasukan, tapi ini ketiga pasukan. Dan yang saya katakan ini bukan dalam arti saya ini lebih baik, lebih benar, atau lebih kudus daripada orang lain, apalagi saudariku yang sudah mengenal lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak, Bapak Ibu, saya hanya mengerti bahwa tidak pantas. Hanya manusia berdosa dan yang hina. Namun ketika kita ini kan mengerti apa kewajiban kita masing-masing, seperti yang diingatkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita saling mengingatkan, menumpang, menguatkan. Dan itu juga yang saya lakukan saat ini, untuk mengingatkan. Bukan dalam arti saya menyombongkan dan saya lebih baik daripada saudariku semua. Dan bukan itu tujuan saya. Dan jangan juga sampai ada dalam pikiran kita masing-masing pribadi yang seperti itu, Bapak Ibu. Dan untuk berterima kasih atau tidak, itu tergantung bagaimana kita meresponnya. Apakah kita sadar atau bagaimana, ya itu terserah. Nah, dari ketiga pasukan ini, Bapak Ibu, dan yang pertama pasukan elit, yang kedua kan pasukan besi, pasukan gada. Berarti kita ini semua saudara di dalam Tuhan, seiman, seroh, dan menjadi laskar prajurit-prajurit Kristus. Nah, itu prajurit-prajurit itu sudah kita mengerti sebenarnya bagaimana prajurit di dunia ini. Bahwa ya memang banyak syarat-syaratnya, dan tanpa saya jelaskan, dan kita juga seperti itu secara kita ini dipakai Tuhan. Namun ada perbedaannya di dunia ini. Kalau di dunia ini ya kita memegang senjata, memakai baju seragam dan lain-lain untuk melawan musuh. Namun kita ini roh yang dipersiapkan dan yang dipakaikan oleh perlengkapan, bukan tubuh jasmani ini yang bisa terlihat bahwa dia sudah memakai seragam tentara dan lain-lain. Jadi ketika kita pasukan ini sampai saat ini, Bapak Ibu, dari ketiga pasukan ini sudah semakin hari, bukan semakin seperti bukan semakin beriman ya. Saat ini semakin banyak yang awalnya dari ketiga pasukan ini sudah memiliki gaun putih dan sudah memiliki baju jirah untuk berperang, keemas-emasan lengkap. Dan dalam minggu ini, Bapak Ibu, dan tanpa kita sadari, semua yang putih tadi dan baju jirah yang keemasan tadi sudah berubah menjadi baju jirah dan gaun hitam pekat, Bapak Ibu, gelap. Dan perannya di alam roh saling menyerang. Nah, yang pertama bukan dalam arti saya ini ya, bukan tujuan saya untuk memecahkan, tapi saya tadi kan sudah chat di grup pasukan elit bahwa nanti selesai ibadat
mohon sebentar waktunya untuk meluangkan bagi yang hatinya berterima, namun tidak ada paksaan. Ada yang saya katakan karena saya susah menjelaskannya kalau lewat teks. Berarti kalau lewat teks ya mungkin panjang ya. Jadi ini demi kebaikan kita bersama menyangkut ketika pasukan. Nah, dari pasukan elit Bapak Ibu, dan saat ini itu yang sering berperang di alam roh setiap malam. Dan yang parahnya ini lebih banyak dari pasukan elitnya ini yang memakai baju cirah hitam dan menyerang anak-anak Tuhan. Sedangkan anak-anak Tuhan yang berperang, yang memakai baju cirah emas, hanya sedikit. Namun sekalipun banyak yang memakai baju cirah itu, ya namanya saja kuasa si jahat takut sama terang. Nah, masalahnya sekarang ini Bapak Ibu, banyak yang tidak sadar bahwa saat ini di pasukan elit ada hampir 17 orang bahkan lebih yang dalam minggu ini jubah putihnya, baju jirahnya yang keemasan, perlengkapan yang sudah dimilikinya sudah berubah menjadi hitam gelap, naik di atas kuda hitam, bahkan naik di atas naga, di atas ular, dan ditemani oleh Baphomet, ditemani oleh naga ular. Saat ini itu yang terjadi, dan suka menyerang-nyerang anak-anak Tuhan. Nah, yang aku ingatkan di sini, roh Tuhan hanya saya mengatakan, mungkin saya hanya menyampaikan, kalau ada mungkin saudariku perkataan ini tidak setuju menurut pendapat saudariku, ya saya juga hanya menyampaikan dan Tuhan tidak memaksa. Nah, mungkin kalau saudariku berkata bahwa itu salah, nah kalau memang salah, mungkin pasti grup ini pasti mungkin tidak benar. Nah, dalam hal itu berarti ya lebih baik keluar sendiri. Namun kami tidak berhak untuk mengeluarkan karena kasih Tuhan itu tercurah kepada orang yang mau bertobat. Nah, kalau memang saudariku menganggap bahwa itu tidak benar, ya untuk apa kan berkabung keluar sendiri. Nah, yang kedua, kalau begini terus, ya tidak melakukan pertobatan kepada masing-masing pribadi, ya mohon maaf, saya hanya menyampaikan, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau memang ini berkelanjutan terus-menerus, pasti tidak mungkin kita berperang secara alam roh. Dan kita yang sepasukan, yang saling menyerang, dan bertepuk-tepuk tangan si jahat, dia memperalat kita. Nah, ini tidak mungkin dua-duanya saling menang. Dan tidak mungkin dua-duanya saling mengalami kekalahan. Pasti ada yang kalah. Dan jangan salahkan siapa-siapa. Kalau memang berefek di tubuh jasmani ini, itu salahkan karena penilaianmu sendiri bahwa kamu benar dan kudus dari orang lain. Jadi itu salahkan. Nah, Tuhan masih memberi kita kesempatan yang harus dilakukan. Satu di sini saya jelaskan sedikit ya, di pasukan elitnya ini ya, yang harus dilakukan dan bukan hanya itu ya. Ada sekitar 1 orang di Gada ya, di Gada dan di Besi. Saya tidak katakan hampir semua, karena tidak begini ya, tidak semua masuk alam roh. Namun yang masuk alam roh itu yang lebih diutamakan. Yang lain itu dia tidak masuk alam roh, tapi dia tidak menyerang karena tidak masuk alam roh. Nah, yang diutamakan ini adalah yang sering menyerang anak-anak Tuhan ini. Bukan musuh yang dihadapi, tapi mereka sendiri yang akan berhadapan. Nah, Tuhan memberi kesempatan dengan syarat yang merasa dirinya terlibat dalam hal itu dari ketiga pasukan ini. Memang Tuhan tidak memaksa. Tapi kalau memang saudariku dari ketiga pasukan ini mampu benar-benar bertobat, Tuhan memberi syarat.
Namun Tuhan tidak memaksa. Tergantung bagaimana cara orang itu apakah benar sungguh-sungguh atau tidak. Nah, yang pertama, ini hanya bagi yang mampu 3 hari, 3 malam tidak bisa melakukan aktivitas. Kecuali makan, minum, mandi, berdoa. Dan setiap pagi, siang, sore, membaca firman, dan bernyanyi, memuji 1 jam. Dan begitu malam, dan lewat tengah malam, 2 peperangan. Dan itu dilakukan 3 kali berturut-turut. Dan puasa, Tuhan tidak memaksa bahwa harus 24 jam atau 3 hari 3 malam. Tidak. Siang pun, pagi sampai sore ya, malamnya tidak apa-apa. Yang penting 3 hari puasa. Dan yang dilakukan sama seperti itu, dan harus benar-benar sujud di hadapan Tuhan. Itu cara untuk melepaskan roh tersebut selama 3 hari. Setelah 3 hari, nanti pasti ada yang dipakai oleh Tuhan. Apakah sudah terlepas atau tidak? Kalau memang nanti sudah sampai 3 hari, berarti kalau masih belum terbebas, sekalipun orang itu merasa sudah baik-baik saja dan lebih sukacita dari sebelumnya, ya, memang kita itu siapa juga ya yang mau diikat oleh roh-roh itu. Tapi kita tidak tahu, tapi kita tidak bisa bersembunyi. Walaupun kita menganggap itu salah, tapi kita tidak bisa bersembunyi, Bapak Ibu. Nah, mungkin ada ya yang dipakai Tuhan nanti bagaimana cara untuk merebut, karena ini tidak main-main Bapak Ibu. Bahkan sudah ditawan oleh Baphomet. Baphomet itu matanya merah, tinggi besar, dan bertanduk kambing. Itu Lucifer sendiri, kambing-kambing liar, kambing-kambing hitam, naga-naga, ular-ular, mereka naik ke kuda, bahkan di punggung kuda hitam dan naga, badan mereka bersatu di tempat-tempat kegelapan, malah mereka berteriak menertawakan anak-anak Tuhan ini, yang beberapa orang ini. Namun sekalipun mereka bergabung seperti itu, namanya saja kan ya kuasa gelap ya, tidak pernah. Namun Tuhan itu berbelas kasihan dengan cara itu, karena kalau sempat ini terjadi, karena mereka juga anak-anak Tuhan yang diurapi itu, mereka menyerang, namun Tuhan menahan. Kalau tidak ya memang belum tentu apakah orang itu bagaimana efeknya di dunia nyata ini. Karena saat ini bukan seperti zaman dulu. Saat ini saat penampilan dan pembuktian semuanya, kita tidak bisa berpura-pura. Itu yang artinya yang dikatakan bahwa semua rahasia yang dirahasiakan di kamar akan dibuka di atas atap di depan umum. Jadi bagaimanapun kita merasa beriman atau benar, saat ini akan dibuka dengan alam roh. Kalau memang benar ya nanti terbukti secara dunia nyata di tubuh jasmani ini. Nah, makanya diberi kesempatan. Artinya kita di pasukan elit ya seperti itu, yang hanya itu yang saya sampaikan, bukan dalam arti ya kalau tidak sanggup mungkin tidak bisa kerja, ya itu tergantung. Tuhan tidak memaksa, tapi setidaknya dalam 3 hari puasa dan dilakukan seperti yang aku katakan tadi. Kalau 3 hari sebenarnya tidak bekerja, berarti itu yang membuat tertawan sebenarnya. Berarti rebut kembali jubah emasmu itu yang sudah digantikan oleh si Lucifer, si Abaddon, sudah digantikan oleh kuda hitam. Dan bukan lagi naik di kuda putih, tapi naik di kuda hitam, dan naik di punggung naga, naik di punggung ular, dan memakai semua perlengkapan hitam semua. Dan semua memakai penutup kepala dan semua hitam, dan menertawakan anak-anak Tuhan dan merasa benar secara alam roh. Memang secara dunia ini kita sukacita, tidak percaya Bapak Ibu. Secara kalau kita memakai mata jasmani, kita tidak percaya bahwa orang itu, kalau kita melihat secara jasmani ini, sama sekali, sekalipun kita dipenggal kepalanya, kita tidak percaya bahwa anak Tuhan itu melakukan hal sekeji itu. Tapi memang seperti itu kenyataannya Bapak Ibu. Nah, itu yang Tuhan suruh.
Nah, ketika nanti ya mungkin diberi kesempatan kan ya, mungkin kalau memang sudah 3 hari berturut-turut nanti pasti ketahuan, ketahuan tanpa saudariku beritahu pasti ketahuan kalau sudah terbebas, kalau belum. Nah, namun kalau belum terbebas mungkin ada anak-anak tua yang dipilih diurapi nanti untuk merebut. Nah, dalam hal itu jangan pernah takut. Tiga pribadi kita semua akan bertemu di alam roh. Di situ kita akan berjumpa nanti. Ada ketiga pribadi yang menolong dan yang mengetahui apakah saudariku nanti benar-benar sungguh-sungguh untuk membebaskan. Jangan pernah takut. Sekalipun saya sudah katakan itu, dan kalau saudariku sungguh-sungguh, jangan pernah takut. Walaupun kita tidak bertemu secara live atau secara nyata ini, jangan pernah takut. Tiga pribadi akan mendampingi saudariku. Tergantung bagaimana cara meresponnya. Dan begitu pula mungkin ya di Gada dan juga di Besi. Nah, mungkin dalam minggu ini ya mungkin ya dalam minggu ini kita dudukan ya mungkin dari pasukan elit. Ya, mungkin nanti begini saja, nanti saya akan chat. Akan saya chat masing-masing pribadi. Saya tidak suka kiri ke grup. Mungkin kalau aku chat nanti capek ya kalau banyak sekali aku katakan teksnya. Jadi makanya sebelumnya saya mohon maaf kalau aku katakan saja nanti salom. Berarti begitu saudariku nanti menerima hanya salom, karena kalau aku mungkin ya panjang pakai teksnya, ya kalau ada misalnya 10 sampai 17 orang ya itu makan waktu sampai beberapa jam ya. Tapi kita saling mengerti, makanya saya duluan kan dalam secara lisan untuk kita saling makhluk, bukan saya sombong nanti atau bagaimana, bukan, tapi biar kita saling memahami, saling membantu. Jadi aku chat nanti salom berarti termasuk saudariku, tergantung untuk menerimanya atau tidak. Berarti saudariku melakukan seperti yang aku katakan tadi, mana yang bisa mampu, dan kalau tidak ya tidak paksaan, hanya saya mengatakan. Nah, ketika nanti sampai 3 kali mungkin ya nanti bagusnya harus itu ya mungkin sepakat orang-orang itu. Tapi saya tidak beritahu mereka itu semua satu-satu. Nanti aku chat satu-satu itu salom, dan mungkin aku dulu tanya kesempatan bagaimana. Mungkin mulai besok atau lusa. Sehingga nanti merata semua beberapa orang, berarti kalau mulai lusa berarti yang mulai lusa semuanya yang beberapa orang itu. Sehingga dalam 3 hari nanti untuk merebut kembali, kalau memang hatinya benar-benar berbalik kepada Tuhan tanpa dia sadari akan hal itu terjadi, berarti ada nanti yang dipakai Tuhan secara dunia nyata ini untuk merebut jiwa anak-anak Tuhan tersebut. Tapi ketiga pribadi selalu mendampingi, tapi mungkin lewat alam roh kita akan ketemu di sana, bukan secara dunia nyata. Makanya kita tidak bisa bersembunyi apakah ini betul. Nah, bukan dalam arti juga saya ini membesar-besarkan diri. Tidak, Bapak Ibu. Saya hanya manusia berdosa, dan begitu pula yang diurapi Tuhan itu. Yang diurapi Tuhan itu malah dihakimi. Nah, itulah perbedaannya melihat dengan mata jasmani dan melihat dengan mata rohani berbeda. Kadang di alam nyata ini dia menghakimi, sepasukan ini dia menghakimi, dia lebih merasa benar, padahal di alam roh bukan seperti itu. Dia yang Lucifer itu sebenarnya malah anak-anak Tuhan dituduhnya ini yang Lucifer, ini yang Baphomet, ini yang naga ular dan macam-macam. Padahal itulah karena sifat si Lucifer itu merasa benar, kesombongan. Nah, dari situ itulah cara si jahat itu kan menghancurkan kita dari dalam. Nah, mungkin kalau minggu ini kan terselesaikan dari pasukan elit, berarti kita bersyukur ya, puji Tuhan, berarti kita semua bersama-sama sepasukan umat musuh. Nah, mungkin minggu depan ya mungkin minggu depan dari pasukan Gada